Selamat siang teman-teman HP saya semuanya dan juga viewers ya dari Pak Kelvin Wijaya. Nah, hari ini kita topik pastinya kita pasti membahas sesuatu yang luar biasa, sesuatu hal yang berbeda lagi. Nah, hari ini kita sesuai dengan tema ini aku manggilnya Koko boleh? Koko Kelvin. Iya, Boleh lah ya. iya Steven, boleh. Oke. Nah ini langsung aja kita mau bahas tentang market hari-hari ini. Nah kalau kita lihat akhir-akhir ini itu lagi maraknya berita tentang naiknya BBM ya, kurang lebih Pertalite lah ya, BBM subsidi kenanya. Nah ini kira-kira bakal ini gak sih kok bakal ngaruh banget gak sih ke ISG kita? Nah efeknya tuh kayak gimana sih? Iya, iya kan memang kan sekarang lagi ramai banget ya, setiap hari keluar beritanya lah rencana kenaikan BBM. Dan menurut saya memang kayaknya nggak bisa kita hindarin, BBM pasti akan dinaikin ke depan sama pemerintah gitu. Nah kalau dampaknya ke market itu berasa banget sih pastinya ya, Steven, karena kalau harga BBM naik itu udah pasti akan ngedongkrak inflasi. Nah, kan sekarang juga kan lagi rame nih inflasi di negara-negara maju dimanapun lagi pada naik. Dan Iya kita sih. di Indonesia juga udah mulai naik kan dari bulan Juli aja inflasi kita sudah 4,9% kalau nggak salah. 4,9%. Wah. Itu sudah mulai naik tuh. Jadi dampaknya nanti ke inflasi. Nah, inflasi itu efeknya pasti bakal meluas, pasti akan negatif buat perekonomian. Nah, berarti kan pasti akan negatif juga ke semua emiten-emiten yang ada di bursa gitu sih. Oke, nah berarti kan, nah kira-kira lebih baik itu kita out dari saham enaknya apa kita pindah sektor atau gimana nih kok? Oh, enggak juga kok, Steven. Walaupun inflasi ini memang dampaknya negatif, cuma kalau kita lihat kondisi makroekonomi kita, fundamental ekonomi Indonesia itu sebenarnya much better daripada negara-negara maju yang inflasinya udah mulai nggak terkendali gitu. Justru kalau kita perhatikan seminggu dua minggu terakhir, investor asing justru malah mencatatkan net buy, malah ada arus modal yang Malah ada masuk yang ke masuk pasar ya. saham. Iya, ke pasar saham domestik. Memang ada outflow dari pasar surat utang, tapi kalau ke pasar saham justru asing malah masuk ke sini gitu, Stephen. Nah, berarti kan ada something yang dilihat sama asing gitu, Iya bahwa bener sih. Indonesia masih ada potensi gitu. Nah, kira-kira nih, berarti kan ada potensi nih di pasar saham kita ya di waktu-waktu seperti ini. Nah, kira-kira enaknya kita lebih ke sektor mana sih kok condongnya kok? Apakah kita lebih ke banking kah atau tetap di energi seperti sebelumnya yang sempat naik-naik apa gimana nih kok? Oke, nah kalau tadi kan saya bilang ya, kalau BBM naik ya otomatis bakal pengaruh ke inflasi. Dari beberapa artikel yang saya baca, estimasi ekonom itu kemungkinan ke depan inflasi Indonesia ini sampai akhir tahun ini bisa nyentuh sampai 7%. Dan itu Oke. akan memaksa BI, Bank Indonesia, kembali naikin suku bunga. Kemarin kan sudah naikin ya 25 basis point. Kemungkinan diprediksi sampai akhir tahun BI masih akan naikin suku bunga 50 basis point lagi. Nah, itu efeknya gimana ke market? Nah, kalau suku bunga naik, inflasi naik, itu biasanya yang akan terkena dampak itu sektor properti. Sektor properti Oke. dan sektor non cyclical consumer, nah seperti otomotif. Nah, itu juga akan terkena dampak. Dan ketiga ya, kalau harga BBM naik, tentu banyak emiten yang cost-costnya bakal naik juga ya, biaya operasionalnya. Terutama seperti perusahaan transportasi, perkapalan, logistik, dan ya kayak, ya logistik lah ya. Itu bakalan terkena dampak. Nah, ini sektor-sektor ini yang harus kita perhatikan. Dan sebaiknya sih kita hindari dulu. Kita switch ke sektor-sektor lain yang lebih potensial, Steven. Oke. Nah, ini kalau aku lihat banyak yang komen juga nih kok. Tadi sebelum kita mulai juga banyak yang komen. Nah, tadi kalau aku lihat kok sebelum sebelum kita mulai tadi udah ada yang nanya IHSG kira-kira bakal naik lagi gak sih kok apa ketahan resisten gitu kok. Tadi ada yang nanya di sini kok. Oke.
Iya kan memang hari ini seru banget ya market ya. Pagi-pagi dibuka langsung ambles gara-gara Iya. ya gara-gara di luar negeri memang di Amerika itu bakal kedengarannya bakal naikin suku bunga lebih tinggi lagi tahun tahun ini dan tahun depan gitu. Nah, tapi kalau diperhatikan indeks aja sampai dengan siang ini mulai ada perlawanan ya, mulai ada rebound Stephen Iya. dari titik terendahnya ya. Gitu itu kan berarti membuktikan kalau sebenarnya market kita itu masih solid, masih solid. Asing tetap masih masuk yang tadi saya bilang ya dari seminggu 2 minggu terakhir asing masih mencatatkan net buy gitu. Dan pengaruhnya tadi yang tadi kita sebut juga inflasi kita masih jauh lebih bagus, masih jauh lebih terkendali dibanding negara maju. Dan ditambah kita juga masih punya keuntungan dari komoditas, dari booming Nah, komoditi. Nah, itu oke oke. jadi opportunity banget nih buat indeks gitu. Jadi menurut saya sih indeks masih akan mungkin akan tetap akan turun dulu, mencari support baru ya. Tapi nggak akan dalam banget dan pasti akan cepat rebound seiring ada data-data ekonomi baru yang mungkin positif. Oke. Sorry kok, kalau tadi sempat bilang kita bisa melirik sektor-sektor lain nih. Nah, kira-kira sektor Hmm, apa sih kok yang bisa kita jadi watchlist-nya kita nih kok? oke. Kak, kalau menurut saya sektor favorit saya itu sekarang buat nanti kita antisipasi inflasi tinggi ya, itu ada sektor telco, Telekomunikasi ya? telekomunikasi. Iya, Oke. telekomunikasi baik itu si operatornya kayak Telkom, Excel, Indosat, Smartfren, ataupun towernya si Towernya? emiten Oh, menara. Emiten menara. Jadi mereka ini kan bisnisnya itu bisa dibilang kebal inflasi ya, karena kebutuhan banyak orang. Mau inflasi tinggi gimana pun, harga naik gimana pun, semua orang masih akan pakai jasa mereka gitu. Nah, itu sektor telco. Kedua, ada juga sektor consumer yang staple. yang Consumer Staples yang tuh staple. Nah, seperti ya itu kayak gimana tuh maksudnya kok? bahan pokok. Oh, Yang bahan oke. pokok. Nah, itu contohnya yang menarik itu Indofood. Ya, Indofood Oke, itu juga Indofood. valuasinya juga udah menarik. Oke, terus sektor apa lagi kok? Oh, satu lagi, sektor komoditi masih. Komoditi itu kalau menurut saya sampai akhir tahun komoditi terutama energi itu masih bagus, Stefan. Jadi market turun ini, market lagi ada gejolak, justru kita jadiin momentum buat kita akumulasi lagi Bisnis saham kan aja. sektor energi, saham batu bara, misal saham gas. Sekarang kan lagi pada naik ya. Oke, nah kok kira-kira kok apakah untuk mengantisipasi naiknya BBM, naiknya inflasi ini, portfolio kita itu baiknya itu lebih banyak cash atau alokasinya gimana sih kok? Berapa persen ke sektor Nah, telco kah? Berapa gimana tuh kok? mhm. Nah, tadi meskipun market tadi saya bilang masih potensi ya, masih bagus indeks kita tetap harus lebih konservatif, Steven, karena ke depan memang resikonya makin tinggi, ketidakpastian global makin tinggi ya. Kebanyakan sih faktor eksternal sih ya yang pengaruhin pasar domestik kita. Kalau dari sisi domestik sebenarnya masih oke-oke aja, cuman isu BBM aja gitu. Nah, itu Oke, kita sebaiknya sih tadi kita tetap jaga rasio cash ya, tetap jaga rasio cash. Dan kalau dari strateginya kayaknya saya lebih prefer strategi swing trading aja. Kita main jangka oke. pendek aja gitu, seminggu 2 minggu, kalau udah profit kita langsung amanin profitnya. Jangan, menurut saya sih belum oke lah buat kita ambil posisi hold jangka panjang, karena Oh, tadi berarti market kalau market masih volatile masih banget bergejolak soalnya, ya? meskipun bergejolak ya, nanti sekali naik naik banget, turunnya juga turun banget gitu. Nah, ini justru enak buat swing trading ya, enak buat swing trading, banyak peluang. Kalau biasanya kalau kayak gini tuh saham-saham third liner kayak saham-saham gorengan gini biasa nunggu bisa bangkit juga gak sih kok? Biasa sih kalau dari pengalaman saya iya, justru ini momen buat mereka ya, panggung buat mereka, karena kan kalau market lagi kurang bagus, biasanya saham-saham kapitalisasi besar, big caps itu pada ditinggalin kan ya sama trader-trader. Nah, itu jadi kasih panggung buat saham-saham third liner juga, justru. Saham-saham third liner, saham-saham gorengan biasanya malah ramai. Oke oke.
Nah, kok tadi ada yang nanya kok sebelum kita live ada yang nanya tentang saham-saham komoditi yang batu bara, ITMG, PTBA. Mungkin bisa kasih view-nya gimana tuh kok? ITMG PTBA ya. Iya. ITMG kemarin kan naik, kemarin sudah sempat turun ya. Coba. Iya, kalau menurut saya ITMG kemarin juga baru keluar laporan keuangannya ya, Steven. Laporan keuangannya masih bagus banget di kuartal kedua. Jadi ITMG sih masih oke. Ini penurunan sekarang ini kita tadi jadikan Bisa momentum untuk buat buy-buy ya. kita koleksi lagi. Buy on weakness saja untuk ITMG gitu. PTBA juga masih oke. Laporan keuangannya juga bagus banget kuartal 2 dan kemungkinan sampai akhir tahun apalagi nanti ada efek musim dingin juga ya. Biasa permintaan batu bara makin tinggi apalagi di Eropa lagi pada krisis energi ya. Masih oke kok batu bara. Jadi kita buy on weakness saya tapi ya kita jangan mengejar, lebih baik kita tunggu koreksi. Oke, nih kok ada yang nanya Bumi N3D berapa kok? Wah, bumi. Ngomong-ngomong saham gorengan ya, bumi. Kalau bumi, saya lihat sih entry point-nya paling dekat ya kita tunggu ke 160 previous low-nya. Jadi Ke 160 160 kalau kalau mau kita coba, bisa buy ya untuk nanti. kalau mau coba spekulasi di 160. Oh nih yang tadi nanya nih. Market koreksi apakah waktunya serok sektor energi seperti TMG, Adaro, PTBA, Harum, Indi. Kalau tadi dari jawaban Ko Kelvin ya bisa untuk beli ya kok ya. Bisa Iya, cicil-cicil beli tadi ya. iya udah terjawab ya. Saham energi itu saya masih rekomendasi buat buy on weakness sih. Mungkin dari 5 ini bisa ini gak kok view yang enaknya masuk yang mana nih gitu. Kalau misalnya belum punya Oke. barang. Kalau dari posisi sekarang sih saya lagi menjagokan Harum. Harum. Oke, Harum Iya, Energi karena ya. dibandingin tadi PTBA, ITMG, Adaro itu kan posisinya sudah lumayan tinggi sih, harganya udah lumayan tinggi. Kalau Harum ini posisi masih di bawah, gitu. Dan si Harum ini kan bisnisnya nggak cuma batu bara, dia juga punya nikel ya. Jadi Nah, jadi menarik lebih ya untuk lebih Harum ya. diversified ya, lebih terdiversifikasi. Nah, nikel kan juga masih bagus ya sentimennya. Oke. Niko ada yang nanya, jadi gak dianjurkan untuk scalping ya Kak kalau trading di masa resesi ini? Gimana tuh? Oh, scalping masih direkomendasikan kan tadi ya. Kita enaknya sih buat market yang banyak gejolak kayak sekarang, enakan kita main jangka pendek, swing trading ataupun scalping tadi itu juga menarik sih, Stephen. Masih boleh kok scalping. Apalagi market Oke. volatile, turunnya suka berlebihan nih, turunnya lebay gitu kan. Nah itu Kayak kita tadi bisa. pagi ya kenanya ya. Iya, kayak tadi pagi kalau pada pada berani nyerok di bawah tuh udah cuan kan sekarang. Kayak tadi pagi saya rekomendasi Telkom ke nasabah saya itu yang dapat di harga bawah sekarang udah profit 2-3% lumayan kan Jason. Sorry Steven. Iya sih kok. Nah, ini aku agak penasaran dikit sih kok. Kalau di sektor-sektor banking gimana? Kan kalau misalkan inflasi itu kan tadi bilangnya suku bunga naik ya kok ya. Berarti kan bagus juga gak sih kok buat sektor banking kok? Oke, kalau sektor banking sebenarnya kalau selama suku bunganya naik nggak terlalu tinggi dan inflasinya juga nggak semakin tinggi terus ya, kalau inflasinya cepet-cepet terkendali, suku bunga nggak naik tambah banyak, sebenarnya menguntungkan sih Steven, bagus buat banking karena mereka bisa naikin NIM mereka, net interest marginnya, mereka bisa naikin suku bunga kredit mereka, tapi yang nggak sampai tinggi tinggi banget gitu loh, nggak sampai akan ngebebani apa perusahaan-perusahaan. Jadi sebenarnya masih oke kok selama nggak berkepanjangan dan nggak terlalu banyak naik suku bunganya. Oke. Oh kok di respon nih kok. Wah, I see, makasih Kak Kelvin. Salam TSM. Alumni. Alumni ya, kita sama-sama TSM nih. Oke kok. Ada yang nanya BABP kok. View-nya gimana kok? BABP, kalau BABP sih belum ada
pergerakan yang signifikan ya BABP. Volume juga belum ada. Kalau saya lihat dari chartnya sih lebih baik tunggu dia breakout 130. Breakout Oke. 130 baru menarik Dekat untuk buy on break ya. 130 ya. Ya, selama dia masih nggak bisa break 130, saya rasa masih akan sideways di bawah, konsolidasi di bawah. Oke, kok gini kok. Aku penasaran juga kalau misalkan kan tadi kok bilangnya rekomendasi lebih enak kita nge-swing trading ya. Jadi sekitar 2 mingguan lah mainnya lah. Tradingnya sorry. Nah, itu kira-kira risikonya itu berapa persen sih kok? Maksudnya apakah floating loss 5% itu masih wajar gitu loh atau enggak bisa lebih dari itu mungkin lebih baik kurang dari 5% atau gimana kok? Ya, tadi kan saya bilang ya, bagusan enakan kita swing trading itu buy on weakness. Kita beli di dekat-dekat support, Stephen. Nah, enaknya kita beli di dekat support adalah range kita stop loss itu nggak terlalu jauh. Jadi biasanya sih nggak sampai 5%. 3%, Oke. 4% pun udah bisa, udah kena gitu. Karena kita belinya di support dan harganya ternyata turun 3-4% dari support kan itu sudah mengindikasikan supportnya gagal nahan harga kan. Berarti kita udah harus jual gitu. Justru resikonya jadi lebih kecil karena ya tadi ya kita buy on weakness, kita buy on support. Kita nggak kejar di atas. Kita swing di Oke. bawah, kita beli yang di bawah gitu. Jadi memang mesti sabar menunggu di bawah ya kok. Iya. Oke. Nah kok sebelum kita tutup nih kok, nah kok kira-kira kan tadi sempat direkomendasikan beberapa sektor ya dari telekomunikasi, terus juga consumer staples dan juga energi. Nah kira-kira kalau dari kok Kelvin nih ada gak sih watchlist buat temen-temen kita ini kok? Buat Bapak Ibu HP Iya. HP ini dan juga viewersnya Koko nih. Iya tadi saya menjagokan Harum ya di sektor energinya Oke. Harum. Terus dari sektor telco, Excel itu masih menarik banget. Sorry Excel kok, Axiata. sorry, Harum di berapa kok? Oh iya Harum kalau bisa kita tunggu di bawah belinya itu di support sekitar 16.20. 16.20, Harum 16.20 Iya ya di teman-teman. 16.20, 16.25 sekitar situ kita boleh spekulasi beli Harum. Targetnya ya Oke, lumayan, targetnya kalau swing bisa ke atas 17.50, 1750 sampai ke 2000 kalau jangka panjangnya. oke. Yang kedua apa kok tadi kok? Sorry, XL ya. Tadi Excel. Mm-mm. Excel itu sektor telkonya ya. Nah, Excel ini termasuk lagging ya dibanding sektor telco lain. Indosat, Telkom itu sudah naik lebih tinggi. Nah, Excel ini uptrendnya udah mulai terjaga dan lagging juga, jadi ini menarik banget kita beli di support. Supportnya ini Di berapa di tuh kok? sekitar di sekitar 2580 sampai 2600 itu bisa buat jadi area apa ya? 2580 sampai 2600. Oke. Iya. Ada lagi kok? Menang Nah, banyak sebenarnya nih lagi emang menarik tuh di hari ini nih. ini juga ya, Steven, lagi hot banyak isu corporate action. Ah, Nah, kemarin yang paling hangat itu adalah rencana si BNI katanya mau akuisisi BTN. PTN. Nah, ya aku baru baca juga Ya, tuh kok. BNI mau akuisisi BTN, terus BTN syariahnya mau diakuisisi sama si BRIS. Nah, dari tiga ini Oh, jadi menarik. Nah, saya sih perhatikan BBTN yang menarik. kalau BBTN itu menarik. Oke, kalau biasa di akuisisi gitu BTN itu jadi menarik untuk dibeli terus dia naik apa gimana tuh kalau enaknya? Biasanya yang dibeli yang naik. Yang dibeli Yang yang dibeli naik yang ya. naik. Iya, biasanya yang dibeli yang naik. Nah, itu makanya BTN menarik banget kita pantau. Harganya juga masih murah, valuasinya, PBV-nya, book value-nya, price to book value masih di bawah satu, jauh di bawah rata-rata banking lain. Dan harganya sekarang juga masih di support sekitar 1.500 itu support. Nah, itu bisa Oke. dikoleksi buat swing atau buat investasi jangka panjang pun oke itu PTN. Karena kalau nggak salah dari beberapa banks lainnya BTN itu yang naiknya tuh nggak signifikan yang lain ya.
kalau nggak salah kok. Iya betul itu dia. Masih lagging ya, memang masih lagging sih dibanding bank BUMN bank besar lain masih lagging. Nah makanya dengan adanya wacana tadi akuisisi, semoga jadi katalis nih supaya dia bisa ngejar ketertinggalannya. Terus sekali naik kenceng lah ya kok ya. Mm-mm. Tapi kalau kita rangkum kok tadi ada Harum, terus ada juga XL, terus BTN ya kok ya. BTN. Oke, ada lagi kok? Apa gimana? Apa udah? Eh, buat sekarang sih cukup lah ya. Saya sih juga lagi perhatiin Bukalapak ya. Bukalapak itu juga masih oke. Cuman belum confirm sih. Karena hari ini dia jebol 300. Tapi nanti kalau mulai rebound lagi, ternyata tutupannya di atas 300 itu menarik juga Bukalapak. Oke kok. Kayaknya nih belum ada yang nanya lagi nih kok. Oke. Nah ini berarti kok. Oh kok nggak salah ya kok ya. Akhirnya kemarin itu sempat naik kenceng itu yang setahu saya agak lagging ya itu Medco kok. Oh, Bisa dilihat Medco. itu kok. Itu Iya, Medco. ya biasanya kalau dilihat paling cuma naik 3% dan 4%, turunnya mungkin sedikit. Tapi dalam satu hari dia naik belasan persen gitu kok. Iya, itu efek laporan keuangan ya. Medco itu juga saya udah pernah rekomendasi ke nasabah-nasabah saya sih. Cuman memang saya nggak pasang target setinggi itu. Nggak sangka naiknya sekenceng sekarang yang udah mau 900. Ya, itu Medco efek laporan keuangannya. Memang laporan keuangannya bagus banget. Karena gara-gara harga minyak juga kali ya kok ya kenanya. Iya, harga harga minyak, harga gas, dia kan juga habis baru akuisisi ConocoPhillips. Nah itu setelah dikonsolidasi itu ternyata bagus banget earnings-nya. Itu. Terus dia juga punya tambang emas sama tambang tembaga. Jadi Oh bisnisnya ternyata lumayan luas. Dia punya banyak juga tambang ya juga. diversifikasinya. Mm-mm. Iya, walaupun memang tetap penghasilan paling besar masih dari oil and gas. Oke kok. Nah ngomong-ngomong gas, ada yang nanya pegas kok. Iya, pegas juga lagi tinggi banget naiknya ya. Gara-gara berita pemerintah rencananya mau naikin harga gas industri. Nah, pegas ini udah breakout dari resisten 1850. Jadi ini memang bagus banget, uptrendnya masih kuat banget. Targetnya masih bisa ke 2150. Oke, masih Iya, itu masih lumayan panjang juga ya. selisihnya. Iya, Mm-mm. lumayan juga. Oke kok, ini kita udah mau buka pasar ya, terus belum ada yang nanya lagi, udah nggak ada yang nanya lagi kok. Iya, Kita tutup ya kok topik kali ini. Nah ini menarik banget nih kalau tadi kok Kelvin sempat kasih tahu banyak hal ya tentang gimana kita mesti buy on weakness dan juga beberapa sektor yang bisa kita masuk. Jadi nggak cuman inflasi ini bad buat pasar, tapi ada peluang, ada opportunity ya kok ya di sektor lain ya kok. betul. Nah, buat teman-teman yang tertarik ya untuk mulai, karena investasi saham ini mesti mulai sedini mungkin ya kok ya. Betul banget. Nah itu kalau teman-teman bingung nanti mau beli saham apa, terus bingung nih ngatur resikonya gimana. Nah ini bisa nih dari Ko Kelvin langsung sebagai investment advisor teman-teman semua. Jadi teman-teman Henan Putri Sekuritas yang belum memiliki advisor, nah ini bisa langsung DM Ko Kelvin atau mungkin DM ke kita di HP Sekuritas, nanti bisa kita langsung lanjutkan ke Ko Kelvin. Nah buat teman-teman yang belum mulai investasi saham, nah mulailah sedini mungkin. Nah mumpung kali ini ada advisornya nih, nah nanti bisa kita sambungkan langsung ya Ko ya. Siap, siap sih, Bang. Oke, thank you Ko Kelvin atas waktunya. Oke, thank you. Insight-nya mantap banget nih. Dan beberapa sektornya juga udah di spill malah, spill lumayan. Oke. Thank you ya kok atas waktu sekali lagi. Thank you juga buat teman-teman semua yang sudah menonton. Kita mulai lagi ya untuk trading and investing, dan jangan lupa untuk stay tune dengan topik kita karena setiap hari kita ada topik dengan investment advisor yang lainnya, dan juga di setiap pagi kita ada daily market highlight. Jadi teman-teman yang bingung market arahnya kemana nih gitu loh dan sebagainya, nah nanti di daily market highlight teman-teman bisa tahu nih kira-kira pasar nih bakal kemana arahnya.
Ya nggak kok? Iya, harus banyak baca sih, Ben. Siap kok. Penting Nah, oke. banget. Thank you kok atas waktu sekali lagi dan selamat siang ya kok. Kita balik Siang, lagi ke thank you. pasar ya. Thank you semua buat Happy cuan dan viewer-viewernya juga. trading dan happy cuan ya kok ya. Happy cuan, happy cuan. Thank you kok. Kita close. Thank you, thank you.